Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Perkenalkan, nama saya Saipul, NRP saya 801161010. Saya perwakilan dari Setlore. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk menjelaskan tentang proses remove dan install track roller pada unit Komatsu Hydraulic Excavator PC 1250-8. Sebelum kita memulai proses remove dan install, ada beberapa yang perlu kita persiapkan. Yang pertama adalah alat pelindung diri atau PD. APD yang perlu kita siapkan antara lain, yang pertama safety helmet, yang kedua safety glass, yang ketiga safety glove, yang keempat safety shoes, kemudian padlock dan danger tag, serta baju reflektor. Setelah kita mempersiapkan alat pelindung diri, berikutnya yang perlu kita persiapkan adalah dokumen-dokumen pendukung. Dokumen-dokumen pendukung yang kita perlukan antara lain, yang pertama adalah partbook, yang kedua adalah shop manual. Untuk partbook dan shop manual sudah kita simpan di dalam HP. Hal ini bertujuan untuk memperingkas dan mempermudah kita dalam mengaksesnya. Dokumen pendukung lainnya antara lain installation report, yang keempat adalah BAPP, yang kelima adalah HIE4A, yang berikutnya adalah JSA atau Job Safety Analysis. Tool yang kita perlu siapkan antara lain toolbox SI, torque wrench, vernier caliper, kemudian lifting tool yang kita perlukan antara lain belt dan juga cycle. Untuk belt dan cycle, SBL yang kita perlukan antara 3 sampai 5 ton. Berikutnya yang kita perlukan untuk special tool adalah tool lifting untuk track roller sesuai dengan shop manual. Berikutnya proses preparation yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah posisi parkir unit. Kita pastikan unit terparkir pada permukaan tanah yang rata dan kering. Hal ini untuk memudahkan kita saat proses remove dan install. Yang kedua adalah demarkasi area kerja. Hal ini untuk mencegah orang yang tidak berkepentingan memasuki area kita. Terus yang ketiga, kita harus memastikan setiap kali kita bekerja kita sudah memasang padlock dan juga danger tag. Proses pelepasan dari track roller yang pertama perlu kita lakukan adalah mengendorkan dari tension track limb ini sendiri. Untuk pengendorannya kita bisa menggunakan cara, yaitu pertama kita kendorkan terlebih dahulu lubrikator valve yang terdapat pada track tension untuk merilis grease yang ada di dalamnya. Untuk pengendoran lubrikator tersebut tidak boleh lebih dari satu putaran. Jadi setelah kita kendorkan kurang dari satu putaran, bisa 3/4, kemudian kita cek unit dan kita travel agar track tensionnya menjadi kendor. Setelah track tension kendor, langkah berikutnya yang kita lakukan adalah melepas guard dari track roller. Untuk pelepasan guard ini kita menggunakan kunci soket 46, dan berat dari guard ini sendiri adalah 170 kg. Jadi gunakan crane dan gunakan alat batu angkat yang memiliki SWL lebih dari 170 kg. Setelah guard dari track roller ini terlepas, langkah berikutnya adalah kita lakukan stand. Untuk stand kita bisa lakukan dengan cara mencetan bagian lower struktur dari unit ini, atau kita juga bisa stand pada bagian bawah frame sini dan diletakkan standnya terhadap tracksuit. Setelah kita lakukan proses stand, langkah berikutnya adalah kita mulai untuk proses pelepasan dari track roller ini sendiri. Untuk proses pelepasan dari track roller ini sendiri kita lakukan dengan cara membuka board mountingnya. Untuk board mounting track roller ini kita buka menggunakan kunci 46. Setelah mounting terbuka, berikutnya kita angkat track roller menggunakan special tool sesuai dengan shop manual. Kita angkat dan kita keluarkan. Setelah track roller terlepas, proses berikutnya adalah proses cleaning. Beberapa hal yang perlu dibersihkan antara lain
kontak surface bagian atas track roller ini, dan juga kontak surface pada track frame. Kita pastikan di situ bersih dari tanah dan juga kondisinya bagus, serta tidak ada cacat pada bagian tersebut. Karena kalau di situ terdapat tanah atau ketidaknormalan bisa mengurangi torque dari mounting dari track roller itu. Setelah kita pastikan itu bersih, berikutnya yang perlu kita bersihkan adalah bagian dalam dari rongga track frame. Hal ini untuk memudahkan kita dalam proses pemasangan agar tidak terganjal tanah, karena di dalam track frame ini pasti terdapat banyak tanah. Setelah kita lakukan pembersihan, langkah berikutnya adalah kita lakukan pemeriksaan. Untuk pemeriksaan pada track roller ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah kontak surface antara track roller dengan track frame. Kita pastikan kondisinya bagus. Kemudian kontak surface antara board track roller dengan track frame, kita pastikan kondisinya bagus. Setelah kontak surface, yang perlu kita pastikan lagi adalah kondisi tread dari mounting, baik itu punya guard track roller ataupun track roller. Kita pastikan kondisi treadnya bagus, tidak berkarat dan tidak kotor. Untuk memastikan lagi, kita bisa melakukan tap ulang agar kondisinya bersih. Setelah kita bersihkan, kita pastikan bersih. Yang berikutnya kita perlu pastikan adalah track roller ini sendiri. Yang perlu kita pastikan pada track rollernya sendiri adalah yang pertama, tidak terdapat kebocoran. Yang kedua, tidak ada keausan pada rollernya sendiri maupun pada shaftnya, dan tidak ada kondisi abnormal lainnya seperti tipping dan lain-lain. Setelah kita pastikan kondisi track rollernya ini bagus, yang berikutnya kita lakukan adalah proses pemasangan. Untuk proses pemasangan sendiri, kita menggunakan bantuan special tool. Setelah kita pasang special tool, kita angkat dan pastikan alat bantu angkatnya memiliki SPL lebih dari 140 kg, karena berat dari track roller sendiri ini adalah 140 kg. Setelah kita posisikan sejajar, kemudian kita pasang mounting menggunakan bolt mounting yang baru, karena bolt dari track roller ini sendiri merupakan bolt rank A. Setelah kita posisikan, kemudian kita pasang mountingnya. Ketika pemasangan ini, sebisa mungkin hindari memosisikan tangan kita berada di titik jepit. Hal ini bertujuan apabila tiba-tiba track roller jatuh, kita dalam kondisi aman. Setelah kita pasang bautnya, kemudian kita lakukan pengetokan. Untuk torque dari baut track roller ini sendiri adalah 140 kg. Setelah kita lakukan pengetokan, maka track roller sudah selesai terpasang. Pada saat pemasangan tadi, kita juga harus memastikan bahwa posisi plug oil harusnya berada di bagian luar. Setelah track roller sudah terpasang dengan benar, langkah berikutnya adalah kita memasang guard track roller dengan bantuan alat bantu angkat. Kita posisikan ke dalam. Setelah itu kita pasang baut dari guard track roller. Untuk torque dari baut ini adalah 145 sampai 199 km/m. Setelah kita pasang dan kita torque, maka proses instalasi dari track roller telah selesai dilakukan. Setelah proses instalasi dari track roller selesai, langkah berikutnya adalah kita melakukan penyetingan pada track tension. Kita kembali kencangkan track tension. Untuk pengencangannya, yang pertama kita lakukan adalah mengencangkan kembali dari lubrikator yang telah kita kendarakan tadi. Untuk kekencangannya adalah 7,5 plus minus 1 kg/m. Setelah kita kencangkan, kita bisa menambahkan grease melalui nipelnya untuk mengencangkan track. Untuk kekencangan track sendiri, yaitu kita bisa mengukurnya dengan cara di antara carry roller nomor 2 dan 3 kita letakkan wooden bar, kemudian kita ukur antara wooden bar ke track shoe. Standarnya adalah 10 sampai 30 mm. Apabila
kekencangannya kurang, kita bisa menambahkan grease pada nipple lubrikator, dan apabila kekencangannya melebihi standar atau terlalu kencang, maka kita bisa mengurangi dengan cara mengendorkan lubrikator. Hanya saja untuk pengendoran itu tidak boleh lebih dari 1 kali putaran. Setelah kita lakukan penyetingan, maka langkah berikutnya yang kita lakukan adalah final inspection dan ground test. Kita lakukan ground test, kita travel unit, kita cek apakah terjadi deviasi travel atau tidak. Hal ini bertujuan untuk mengecek apakah kencangan antara trek kiri dan kanan sama. Setelah kita lakukan ground test, langkah berikutnya adalah kita memeriksa kondisi dari trek roller itu sendiri, apakah dia terdapat kebocoran atau tidak. Apabila dipastikan kondisinya tidak ada kebocoran, maka unit sudah ready dan siap dioperasikan. Demikian video LDA remove dan install trek roller dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa.